الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat. Telah kita bahas dua pekan yang lalu bahwasanya di antara syarat sahnya salat itu adalah yang pertama suci dari hadas. Terus yang kedua hendaklah dia menutup aurat. Kemudian yang ketiga, ini yang kita bahas kemarin terakhir, yaitu termasuk di antara syarat sahnya salat itu adalah menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-208. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam yang sangat gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblah, maka kami bingung untuk menentukan kiblat. Fa shallaina, maka kami salat. Falamma tala'atis syamsu, ketika matahari terbit, idza nahnu shallaina ila khairil qiblah, maka ternyata kami tadi malam telah salat menghadap bukan ke kiblat. Fanazalat al-ayah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka tidak menghadap kiblat karena kondisinya mereka bingung arah kiblat. Seandainya mereka tidak bingung untuk menghadap kiblat, maka mereka tidak boleh salat menghadap selain kiblat. Ketika mereka sudah berijtihad, ternyata ijtihad mereka salah, maka itu dimaafkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat itu kiblat. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Karena posisi kota Madinah berada di utara kota Mekah. Sehingga antara timur dan barat pokoknya menghadap ke selatan kalau dari kota Madinah, maka sudah masuk kiblat, meskipun tidak persis menghadap kiblat. Kalau mungkin sekarang karena beberapa penemuan, mungkin sekarang kita bisa menghadap persis ke kiblat berdasarkan bantuan alat atau berdasarkan hitungan gerakan matahari. Umpamanya ketika matahari berada pas di atas kiblat, kita bisa menentukan arah kiblat dari wilayah kita. Insya Allah itu tidak akan salah. Insya Allah itu tidak akan salah, karena beberapa setiap tanggal sekian setiap tahunnya itu ada beberapa saat posisi matahari pas di atas Ka'bah. Itu paling mudah untuk menentukan arah kiblat. Kalau kita berada di Indonesia, itu menentukan kiblat. Kalau Nabi di Madinah, Nabi mengatakan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kalau kita enggak,
antara selatan dan utara itu adalah kiblat. Selama kita menghadap ke arah barat, itu kita sudah terhitung menghadap kiblat. Meskipun tidak persis, karena untuk sama persis itu susah. Iya bagi mereka yang punya alat. Kalau tidak punya alat, ada orang hidup sendirian di tengah hutan, atau mereka sedang melaut di tengah laut, mereka tidak membawa peralatan, atau mereka membawa peralatan seadanya, tidak bisa untuk menentukan posisi persis, maka saat itulah maka antara selatan dan utara bagi kita itu adalah kiblat. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-210. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsa wajjahat bihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Kemana dia menghadap? Haitsu tawajjahat bihi. Kemana kendaraannya menghadap, dia menghadap ke arah situ. Jadi Nabi pernah salat di atas kendaraan. Cuma dalam riwayat Bukhari ada tambahan yumi bi ra'sihi. Nabi itu kalau ketika salat di atas kendaraan, beliau itu yumi, menundukkan sedikit. Kalau ruku sekian, nanti posisi sujud lebih rendah lagi. Cuma di situ ada tambahan walam yakun yasna'uhu fil maktubati. Beliau tidak pernah melakukan salat di atas kendaraan kalau beliau sedang melakukan salat wajib. Kalau salat wajib beliau mesti turun. Kalau sekarang bagaimana? Kalau kita memungkinkan turun Pak dengan kendaraan yang sekarang, kita naik kendaraan pribadi umumnya, bisa turun. Enggak boleh salat di atas kendaraan, harus turun, wajib turun. Tapi kalau tidak mungkin untuk turun, kayak salat di atas kereta umpamanya, atau salat di atas pesawat umpamanya, atau salat di atas bus. Itu kendaraan umum. Kadang-kadang busnya enggak mau berhenti atau enggak toleran, waktunya salat mereka tidak berhenti. Maka seperti itu berlaku hukum asal. Cuma nanti ketika kita takbir hendaknya menghadap kiblat. Tapi kalau di kendaraan Pak kita bisa ngakali. Kalau di kereta bisa ngakali kita. Kita kalau biar nyaman kita sholatnya Pak, sholat dia Pak sambungan itu sampingnya kamar mandi kan ada tempat kosong itu. Itu insyaallah nyaman kita sholatnya di situ. Kalau kita di tempat duduk Pak, itu depan kita kadang ada perempuan udah pakai enggak tutup aurat lagi. Itu aurat lagi. Jadi termasuk di antara syarat sahnya salat itu adalah menghadap kiblat. Kalau kiblat bisa ditentukan Pak, kita tidak boleh apa? Tidak boleh menghadap kiblat. Bagaimana kalau kita sudah sholat, sedang sholat ternyata kiblat kita salah? Ada orang yang mengingatkan. Saat itu juga kita harus berputar menghadap kiblat. Dan Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah setelah beliau menyitir hadis tentang masalah kiblat, beliau memasukkan hadis ini hadis barusan itu Pak, itu menunjukkan syarat sahnya salat itu menghadap kiblat. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah, ini Pak terakhir hadis tentang masalah kiblat. Wali Abi Dawud min hadits Anas wa kana idza safara, Nabi kalau safar fa arada ay yatatawwa, dan beliau ingin melakukan salat sunnah, istaqbala binaqatihil kiblata, beliau menghadapkan ontanya ke arah kiblat. Kemudian fakabbara, setelah ontanya menghadap kiblat beliau takbir. Tsumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi, kemudian setelah bertakbir menghadap kiblat, kemana arah ontanya menghadap, ke situ dia menghadap. Ya belok ikut belok. Artinya apa? Tidak menghadap kiblat. Tapi ketika takbir beliau menghadap kiblat. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah melanjutkan dengan hadisnya Abu Sa'id. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Seluruh bumi, bagian bumi ini bisa dijadikan tempat salat kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini menunjukkan Pak, karena kamar mandi itu umumnya adalah tempat najis.
Artinya apa? Termasuk di antara syarat sahnya solat itu adalah sucinya badan kita dan tempat kita dari najis. Jadi seluruh tempat bisa digunakan untuk solat kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi. Adapun makbarah Pak, kuburan dilarang setelah nanti Pak. Ada hadis berikutnya. Jadi kuburan itu Pak tidak boleh digunakan untuk solat. Kuburan tidak boleh. Termasuk di antara perbuatan yang sangat tercela orang melakukan solat di kuburan. Karena itu la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah Subhanahu wa taala menimpa atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Larangan karena dzari'ah bisa mengarah kepada syirik. Bahkan kita saksikan Pak, kadang-kadang orang itu Pak tidak pernah ngaji di rumahnya, tapi di kuburan ngaji dia. Jadi dia kapan ngajinya? Kalau sudah datang ke kuburan. Di rumah kalau doa tidak pernah khusyuk dia. Bahkan kalau doa Pak, apalagi doa jamaah Pak ya, sedang tahlilan, sedang kandurenan, mungkin doa sambil gurau-gurau dia. Tapi ketika di kuburan, cek khusyuknya dia. Itu dzari'ah, bisa mengantarkan pelakunya ke arah kesyirikan. Karena yang namanya kesyirikan itu awalnya berawal dari apa? Berlebih-lebihan terhadap makam orang-orang yang soleh. Karena kesyirikan sejak zaman dahulu itu Pak, itu mesti berawal dari kuburan. Dan sunnah itu pun akan berlaku pada umat ini, umat Islam ini. Artinya apa? Orang berawalnya mengagungkan kuburan karena mencintai orang yang berada di dalam kuburan, akhirnya mereka berdoa di sisi kuburan orang yang mereka kagumi. Generasi yang akhir nanti akhirnya akan mematungkan kuburan, akan mematungkan orang yang ada di kuburan itu. Dulu awalnya mungkin kayak sekarang Pak, sudah ada gambarnya Wali Songo. Gambar dari mana kira-kira Pak ya? Artinya orang yang pernah melihat Wali Songo dan bisa menggambar Wali Songo itu ada ndak? Gambar itu sananya kemana? Siapa yang menggambar pertama itu? Kok bisa ada gambarnya Sunan Kalijogo seperti ini? Bahkan sekarang Pak, kalau ada gambar seperti ini, oh ini Sunan Kalijogo, ini Sunan Derajat. Bahkan Abu Bakar itu Pak, ada gambarnya. Dari mana gambar itu? Ada nggak para sahabat yang tabi'in yang pernah bertemu Abu Bakar kemudian menggambar Abu Bakar? Abu Bakar itu Pak dalam sunnah, Pak dalam sirah orangnya kurus. Tapi dalam gambar itu Pak, modal keker dia. Ali radhiyallahu an. Ali itu orangnya kecil Pak, kurus dia. Karena itu ketika ditatang mubarazah itu sebelum perang itu ada tanding gulat biasanya. Ketika Ali yang maju diremehkan sama orang kafir. Kenapa? Kan itu kecil, kurus orangnya. Tapi dalam gambar Pak, modal sekali gambarnya. Yang anehnya dari mana? Gak berarti kemungkinan Pak, suatu saat nanti akan ada orang yang mematungkan patung-patung itu. Kalau Jenderal Sudirman Pak sudah ada foto. Artinya apa? Ketika dia hidup sudah ada foto. Artinya orang yang pernah melihat Jenderal Sudirman ketika melihat gambarnya ini Jenderal Sudirman memang bisa jadi seperti itu. Tapi kalau Sunan Kalijogo Pak, yang bisa menjadi bukti kebenaran gambar itu dari mana? Apa? Subhanallah, ini kejahilan Pak. Makanya sekarang orang-orang awam itu Pak, ini gambar Sunan Kalijogo, rebutan mereka beli. Bahkan yang jualan sangat banyak sekali. Apalagi dikasih list yang sangat bagus Pak, dijual ke orang awam. Senang sekali mereka. Jadi seluruh masjid, seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala, belahan mana saja bisa digunakan untuk salat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yusalla fi sab'ati mawatinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dilakukan salat di 7 tempat. Pertama fil mazbalah. Mazbalah itu tempat sampah. Karena mazbalah itu ya namanya tempat sampah Pak ya, tempat orang membuang kotoran. Wal majzarah, tempat penyembelihan binatang, tempat jagal itu Pak, tidak boleh karena sangat mungkin untuk terkena najis. Karena Ibnu Hajar rahimahullah itu bermadzhab Syafi'i Pak, dan seluruh mazhab yang 4 itu mengatakan darah itu najis,
Madhab yang 4, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Syafi'i, semua mengatakan darah itu najis. Nah, termasuk Pak di antara istidlal, di antara dilarangnya kita sholat di tempat di antara hikmah dilarangnya kita sholat di tempat penyembelihan itu karena tempat itu sangat mungkin untuk terkena najis. Apa yang berupa najis? Darah, kotorannya. Termasuk kotorannya dalam mazhab Syafi'i itu Pak, kotoran kotoran binatang, meskipun itu bisa dimakan, itu najis bagi mereka. Karena itu Pak, dalam mazhab Syafi'i menjual celetong itu Pak, cerintil, itu hukumnya haram, tidak boleh. Kok dijual itu najis? Karena menjual beli barang yang najis hukumnya haram, tidak boleh. Karena Pak, kadang-kadang sama petani-petani di pedesaan itu Pak, wis celetongnya tak tak berikan, aku nyubu ongkos ngadai. Biasanya seperti itu Pak, ngakalinya seperti itu biasanya. Karena yang ngadai yang ngasih Pak, ya harga ongkosnya beda nanti jadinya. Jadi kenapa kok orang-orang di masyarakat itu Pak, kadang-kadang mereka kalau ada orang menjual celetong Pak atau membeli celetong, itu mereka menganggap itu sesuatu yang aib, celah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kotoran sapi itu najis. Sebagaimana mazhab Syafi'i rahimahullah. Wal maqbarah, yang ketiga itu maqbarah, kuburan. Wa qari'atit thariq, tengah jalan. Di tengah jalan itu Pak tidak boleh buat salat. Kenapa? Mengganggu. Kalau buat salat saja tidak boleh Pak, apalagi buat demo. Tentu lebih tidak boleh lagi. Apalagi buat tahlilan namanya Pak, atau dibuat acara-acara istighosahan namanya Pak, itu tidak boleh. Termasuk pernikahan itu Pak, sebenarnya jangan makan jalan, tidak boleh. Karena itu sangat mengganggu sekali Pak. Apalagi di situ jalan tembusnya tidak ada, atau ada jalan tembusnya Pak, nggak semua orang tahu. Jadi kan yang lewat itu orang umum, bukan cuma orang sekitar situ saja. Itu berbahaya sekali. Kan sering Pak kita ngelihat teman-teman itu Pak dari luar kota masuk ke sebuah tempat, jalan ditutup karena acara pernikahan. Kalau pernikahan Pak tidak sebentar tutupnya, 2 hari. Kalau bahkan bisa 3 hari. Ketika masuk jalan pintas Pak, kesasar kemana-mana. Banyak sering Pak. Hatta saya sering tertimpa seperti itu. Jalan ditutup, nyusup kemana-mana. Artinya sampai nggak nyampe. Jadi logikanya Pak, kalau untuk sholat saja tidak boleh. Yang sholat itu ibadah yang diperintahkan Pak. Bayangkan, sholat itu ibadah yang paling Allah cintai. Di antara amalan-amalan yang paling Allah cintai itu adalah sholat. Itu kita tidak boleh melakukannya di tengah jalan, karena mengganggu jalan, tidak boleh. Wa fil hammam, dan di dalam kamar mandi. Wa fi ma'atinil ibil, dan di tempat penambatan onta. Tempat penambatan onta, tidak boleh. Karena tempat penambatan onta itu Pak, tempat yang disenangi oleh syaitan. Najis apa enggak? Untuk hukum kotoran binatang Pak, itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Mazhab Syafi'i mengatakan najis. Ada beberapa mazhab yang mengatakan tidak, kayak mazhab Maliki rahimahullah. Itu mengatakan tidak najis. Kenapa? Karena seandainya kotoran onta itu najis umpamanya Pak, kita boleh nggak tawaf pakai onta? Boleh. Kalau sekarang boleh Pak. Yang melarang bukan syar'i, tapi siapa? Pengurus masjid. Tapi hukum asalnya Pak, kita tawaf pakai onta itu hukumnya boleh, tidak apa-apa. Seandainya kotoran onta itu najis, tentu apa? Kita tidak boleh memasukkan onta ke dalam masjid. Kemudian Nabi mengatakan, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di tempat penambatan kambing. Loh, kalau tempat penambatan kambing Pak, kira-kira di situ ada kotoran kambingnya enggak? Ya mestinya ada. Mestinya ada. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas atapnya Ka'bah itu tidak boleh. Jadi ada 7 tempat Pak yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Yang pertama, mazbalah, tempat sampah. Majzarah, tempat penyembelihan binatang. Maqbarah, kuburan. Qari'atit thariq, tengah jalan. Fil hammam, kamar mandi. Ma'atinil ibil, tempat penambatan onta. Ma'atin itu Pak, onta itu ada tempat minumnya.
Kalau sudah di gembala, nanti di itu ada tempat minumnya. Habis minum mereka istirahat. Nah, tempat istirahat itu yang air itu Pak, itu namanya ma'atin. Itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas atap Ka'bah. Nah, kalau di dalam Ka'bah tidak apa-apa. Di atapnya tidak boleh. Di atap Ka'bah tidak boleh. Kemudian wa an Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Jadi salat menghadap kuburan hukumnya haram, tidak boleh. Duduk di atas kuburan juga haram. Alhamdulillah Pak, di negeri kita kuburan-kuburan itu enggak sampai di dalam masjid, tapi di luarnya. Ada yang di depan, kanan, kiri, belakang masjid, depan masjid, kadang-kadang ada. Nah, untuk sholat kalau menghadap kubur langsung tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau ada dinding Pak, ada dinding yang tinggi, ada dinding kuburan, ada dinding masjid, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada yang mengatakan tidak sah memang. Ada yang mengatakan tidak sah. Tapi yang rajih yang boleh Pak, selama tidak menghadap kuburan. Artinya ada pemisah dinding masjid atau jalan, itu tidak apa-apa. Memang ada yang mengatakan tidak boleh, tapi yang rajih yang boleh Pak, selama tidak menghadap langsung kepada kuburan. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjidah, kalau salah seorang di antara kalian telah datang ke masjid, falyanzur, maka lihatlah, fa in ra'a fi na'laihi adza au qadaran falyamsahu, kalau dia melihat di sandalnya ada najis, adza au qadaran, atau ada kotorannya, falyamsahu, gosok-gosok di tanah. Jadi sandal Pak, kalau di masa Nabi itu Pak, orang masuk masjid pakai sandal enggak? Pakai sandal. Jadi mereka masuk masjid itu ya pakai sandal mereka. Karena itu bukan sebuah aib sebenarnya. Tapi kalau sekarang Pak, masuk masjid pakai sandal Pak. Dilempari sama orang macam tadi masa ya. Sebenarnya Pak tidak masalah. Cuma Nabi perintah Nabi kalau kita mau masuk, kita balik dulu sandal kita. Ada kotorannya enggak? Kalau ada kotorannya perlu dicuci? Enggak. Cukup apa? Digosok-gosokkan di tanah. Artinya apa? Dengan digosok-gosokkan di tanah, setelah najisnya itu hilang, maka sandal dianggap suci lagi. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, wal yusalli fihima, dan hendaklah dia salat menggunakan kedua sandalnya. Jadi salat menggunakan sandal itu Pak, pada hukum asalnya boleh, tidak apa-apa. Bahkan sini Nabi memerintahkan, dan hendaklah ia salat menggunakan apa? Menggunakan kedua sandalnya. Cuma sekarang Pak, kalau kita salat pakai sandal jadinya apa ya? Gharib, aneh. Padahal para sahabat dahulu Pak biasa mereka salat pakai sandal. Bahkan Nabi SAW pernah dalam sebuah riwayat dikatakan beliau salat pakai sandal Pak. Ketika di tengah-tengah salat Jibril datang. Sudah apa? Sudah ngelepas sandalnya. Karena ada kotorannya. Karena Nabi melepas sandalnya Pak, para sahabat yang di belakang juga melepas sandalnya semuanya. Artinya apa? Nabi sholat pakai sandal, para sahabat juga sholat pakai sandal. Setelah selesai sholat, ketika Nabi SAW melihat para sahabat itu melepas sandal mereka, loh kok lepas sandalnya? Sandal kalian, kata ya Rasulullah, kami melihat Anda melepas sandal Anda, maka kami pun ikut melepas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku melepas karena tadi Jibril datang kepadaku bahwasanya di sandalku ada kotorannya. Artinya apa? Seandainya tidak ada kotoran, maka Nabi tidak akan melepas. Jadi jangan mengatakan sholat pakai sandal enggak sah. Kenapa? Najis ini. Najis apa? Mana najis? Kalau ada najis, kalau enggak ada gimana? Karena para sahabat dahulu itu Pak, kalau sholat enggak pakai sejadah Pak. Enggak ada sejadahnya. Kalau mereka sholat di padang pasir, di padang pasir gitu aja. Alasnya tanah, ya pakai sandal mereka. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang
wilayah kayak Afrika itu sampai sekarang tetap mereka panas masalahnya. Jadi mereka pakai sandal, tetap biasa pakai sandal. Artinya ketika mereka sholat tidak melepas sepatu dan sandal mereka. Dan itu biasa di tengah-tengah mereka. Kalau di negeri kita Pak, hatta seandainya ada sholat di sawah Pak sendirian, dilepas nggak sandalnya? Dilepas, seharusnya nggak usah. Biarkan aja. Tetap dipakai sandalnya. Karena termasuk sebuah kesalahan yang umum di masyarakat Pak. Mereka meyakini tanah itu najis. Di depan itu Pak najis. Kenapa? Ada ayam, ada apa di situ. Itu najis kalau kelihatan najisnya. Kalau ada najisnya, kembali ke hukum asal. Tanah itu suci. Baru kalau kelihatan najis. Yang najis itu aja yang ada najisnya, yang enggak najis. Biar suci bagaimana? Ya kita buang aja kotorannya. Selesai sudah. Kalau pengen segera dipakai Pak, ya siram. Buang kotorannya, siram. Selesai sudah. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukumul adza, kalau salah seorang di antara kalian menginjak najis bi khuffaihi, dengan kedua khufnya, dengan kedua sepatunya, fatahuruhuma at-turab, maka khuf yang terkena najis tadi itu bisa disucikan dengan apa? Tanah. Maka tanah adalah pensuci keduanya. Jadi kalau kita pakai sepatu Pak, nginjak apa namanya? Nginjak najis, ya kalau kita pin suci digosok-gosok saja sampai seberapa? Ya sampai hilang najisnya. Sampai hilang najisnya. Itu sudah. Jadi tidak semua najis itu Pak itu harus dicuci. Cuma hukum asalnya menghilangkan najis itu adalah pakai apa? Pakai air. Tapi kalau tidak ada air, atau meskipun ada air Pak, kalau syar'i membolehkan, tidak apa-apa menggunakan selain air tanah umpamanya. Tidak apa-apa. Umpamanya kita punya apa namanya? Punya pulpen Pak. Dikencingi sama anak kecil umpamanya Pak. Kita mau nyuci terlalu jauh, ya kita gosok-gosok aja di tanah. Kalau sudah hilang najisnya Pak, ya sudah, suci lagi. Atau kita punya sandal, kok tiba-tiba nginjak najis Pak, cukup digosok-gosokkan di tanah. Kalau sudah hilang najisnya berarti apa? Suci lagi, kembali ke hukum asal. Kemudian wa an Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak boleh sedikit pun ada ucapan manusia di situ. Innama huwa at-tasbih, karena sesungguhnya salat itu adalah apa? Tasbih, takbir, dan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Fatihah, kemudian dia subhanallah, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanal azim wa bihamdi. Jadi intinya salat itu Pak itu apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh orang saat salat dia berbicara, tidak boleh. Kalau pusing terus baca, enggak usah, enggak perlu. Diam aja. Jadi ada kalau dia bilang bersin baca alhamdulillah. Yang mendengar jangan dijawab. Karena itu babnya bab kalam masalahnya, bicara jadinya. Enggak usah. Satu dari nanti kalau orang refleks itu Pak dijawab enggak? Loh, kalau orang terbiasa Pak, ada orang bersin bilang alhamdulillah, dia refleks menjawab, dijawab enggak? Dijawab. Satu dari apa? Jangan sampai. Karena nanti jadinya bicara itu. Hukumnya hukum bicara. Masalah hukum berbicara ketika sholat ini Pak, itu harus kita kasih tahu. Harus kita kasih tahu ke orang-orang. Kita ajari orang-orang Pak. Karena nggak semua orang Pak itu mengerti bahwasanya bicara saat sholat itu boleh. Apa enggak boleh Pak?
Ada yang mengatakan berbicara saat sholat itu boleh, terutama orang yang baru masuk Islam. Karena itu ada sebuah cerita Pak, ada teman mu'alaf. Ada orang dia bercerita Pak, ada orang mu'alaf baru masuk Islam dia. Sudah ada HP, dia baru berfatan terakhir inilah. Ketika sholat Pak ada telepon. Ketika sholat ada telepon, ya diangkat sama dia, bicara. Selesai, terlagi, sholat lagi. karena kejahilannya, karena hukum-hukum larangan itu pada dalam agama itu harus sering-sering disampaikan. Jangan sampai nggak itu berbahaya kalau nggak disampaikan Pak. Ada sebuah cerita Pak, ada orang itu Pak tidak mengerti kalau berjima ketika puasa itu haram, tidak ngerti dia. Selama 20 tahun dia berpuasa, dia kalau jima siang hari biasa, karena nggak tahu hukumnya. Padahal dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Karena dia pernah mendengar Pak, kalau imsak hanya disebut apa jemaah? Imsak tidak boleh makan, minum, merokok dan lain-lain yang membatalkan ibadah puasa. Lain-lain itu apa? Dah ngerti dia. Dia tidak ngerti kalau jima itu termasuk pembatal puasa. Dia tahunya setelah ngaji Pak, setelah ngaji baru dicerita. Dia tahunya setelah ngaji dia baru bercerita. Subhanallah. Jadi jangan masalah hukum itu Pak harus sering-sering apa? Dibahas. Sering-sering dibahas. Jadi kalau ngaji hukum itu Pak juga enggak usah bosan. Ngaji saja. Itu banyak sekali berkahnya. Banyak sekali berkahnya karena majelis yang paling indah itu Pak majelis yang membahas halal haram. Majelis yang membahas halal haram itu adalah majelis yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Pak kita bisa mengetahui mana yang boleh secara syar'i dan mana yang haram secara syar'i. Karena hidup kita enggak lepas dari perkara syar'i. Kemudian wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami dahulu itu salat berbicara saat sholat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya kami dahulu saat sholat pada masa Nabi, awalnya kami biasa berbicara saat sholat. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Salah seorang di antara kami itu kalau ada temannya sholat di sampingnya ada keperluan ngomong biasa jagungan. Ada perlu ngomong dia. Hatta nazalat ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas shalawat, jagalah salat-salat. Was salatil wusta, khususnya salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala qanitin dalam keadaan tunduk. Ketika ayat ini turun Pak, baru fa umirna bis sukut, maka kami diperintahkan untuk diam saat sholat. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Tadi kan sudah disebut bahwasanya berbicara saat sholat itu hukumnya haram, tidak boleh. Bagaimana kalau kita ada imam salah, kita ingatkan? Boleh enggak bicara? Enggak boleh. Apa solusinya? Nabi mengatakan at-tasbihul lirrijal. At-tasbih, membaca tasbih subhanallah bagi laki-laki kalau ada sesuatu yang harus diingatkan dari imam. Wat tasfiqul lin-nisa, dan bertepuk tangan untuk wanita kalau dia melihat imamnya keliru. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu diingatkan dari imam, umpamanya Pak, imam seharusnya tahiyat, dia apa? Berdiri. Atau seharusnya berdiri, dia tahiyat, maka mau bilang subhanallah. Jadi ini merupakan tuntunan syar'i Pak. Ketika ada sesuatu di dalam sholat, karena imam itu Pak lupa biasa. Kalau Nabi SAW saja pernah lupa, apalagi selain beliau. Subhanallah Pak,
Allah Subhanahu wa taala kadang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Itu ada hikmahnya besar sekali bagi kita. Coba bayangkan Pak, seandainya Nabi tidak pernah lupa. Ada syarat sujud sahwi enggak Pak ya kira-kira Pak ya? Subhanallah, Nabi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lupa, manusia biasa, dia lupa. Karena kelupaan beliau ketika kita mendapatkan apa yang didapati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita melakukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Itu merupakan hikmah bagi kita, Pak. Sebuah nikmat yang sangat besar bagi Allah, bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat sudah genap, Pak. Kalau salat lupa bagaimana? Cara mengingatnya bagaimana? Itu semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an Muttarif bin Abdullah bin Sikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal. Ada suara sesenggukan di dadanya. Ka azizil mirjal, seperti suara gelegarnya panci saat mendidih. Gemuruh panci saat mendidih. Minal buka, karena menangis. Jadi menangis dalam salat itu, Pak, itu perkara yang dibolehkan dalam syar'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika salat. Abu Bakar radhiyallahu anhu hampir setiap salat itu apa? Nangis beliau. Nangis. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahtahali. Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku memiliki dua waktu, kata Ali. Jadi Ali itu, Pak, masuk ke rumah Nabi itu ada waktu khususnya. Ada waktu sendiri, Pak. Jam segitu mesti Ali yang masuk. Ali mengatakan, aku punya dua waktu untuk masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu idza ataitahu wa huwa yusalli. Maka ketika aku mendatangi Nabi saat beliau sedang sholat, tanah nahali, Nabi berdaham. Tidak ngomong masuk gitu, tidak apa. Berdaham aja, ngasih isyarat membolehkan Ali untuk apa? Untuk masuk. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Wahai Bilal, kata Ibnu Umar kepada Bilal, bagaimana kamu lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam para sahabat saat beliau sedang sholat? Qala yaqulu hakadha. Bilal hanya, entah Pak ini begini apa begini Pak. Ya besut itu membentangkan tangannya, ngasih isyarat menjawab salam mereka. Beliau hanya membuka apa? Membuka tangannya, memberikan isyarat, menjawab salam mereka dengan isyarat. Menjawab salam hukumnya apa, Pak? Wajib. Tapi ketika sholat, ini sama Pak dengan tadi itu, Pak. Ketika sholat bilang alhamdulillah. Tidak boleh dijawab itu, Pak. Tidak boleh dijawab. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilun, pada saat itu beliau sambil membawa Umamah bint Zainab, cucu beliau, namanya Zainab. Fa idza sajada wada'aha. Kalau Nabi sedang sujud, Pak, beliau letakkan dulu bayinya, baru sujud beliau. Wa idza qama hamalaha. Apabila beliau berdiri dari sujud atau berdiri tahiyat, Pak, berdiri, hamalaha, beliau mengambilnya lagi, membawanya lagi. Muttafaqun alaih wa huwa wali Muslim wa huwa ya'umun nas fil masjid. Saat itu beliau sedang apa?
ya ummun nas, mengimami manusia di dalam masjid. Jadi sholat membawa bayi itu tidak apa-apa, Pak. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan. Kadang-kadang Pak, kita kalau bawa anak kecil Pak, mengganggu sekali Pak ya. Rame gurau. Dan boleh enggak? Tapi hukum asalnya boleh. Bahkan Nabi SAW pernah sholat di masjid sambil menggendong Umamah dalam hadis ini Pak. Dalam riwayat lain Pak, Hasan Husain menggoda-godaan Pak. Jadi ketika Nabi sujud ditumpai sama Hasan Husain Pak. Hasan apa Husain ya? Salah satu di antara kedua itu Pak, numpak dia. Taunya para sahabat Pak kalau dia sedang ditumpai Pak. Ada salah seorang sahabat saat itu sedang sholat bersama Nabi SAW. Sahabat itu heran, ini Nabi sholat sujudnya kok lama sekali nih, kok lama sekali. Maka dia mengangkat kepalanya, Pak, ada apa? Diangkat ternyata apa? Cucu beliau sedang numpak di pundak dia Pak, di punggung beliau saat beliau sedang sujud. Nabi tidak mau apa? Mengganggu hajah, keinginan cucunya yang saat itu sedang apa? Sedang numpak di punggung beliau saat beliau sedang sujud. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul aswadaini fis shalah." Bunuhlah dua barang yang hitam saat salat, al-hayyata wal aqrab. Ular dan kalajengking. Jadi ada salat Pak, ada kalajengking boleh dibunuh. Kalau bergerak banyak bagaimana? Tidak apa-apa. Dibolehkan oleh syara'nya. Saya cukup sekian kajian pada hari ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.